Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Karwati dengan NIM 23079. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kebudayaan Jawa Tengah untuk mata pelajaran antropologi. Yang perlu diketahui oleh generasi bangsa, kebudayaan Jawa adalah hasil pemikiran dari orang Jawa itu sendiri yang dituangkan menjadi tradisi untuk selalu dipertahankan hingga saat ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali kebudayaan yang menarik untuk diulas. Salah satunya yaitu kebudayaan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Pulau ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat untuk sebelah barat dan sebelah selatan berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan Samudra Hindia sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur serta Laut Jawa di sebelah utara. Untuk suku di Pulau Jawa itu ada 10, diantaranya adalah suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Melayu, Tionghoa, Bugis, Betawi, Banjar, Minangkabau, dan juga Bugis. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah merupakan suku asli Jawa. Kebudayaan Jawa Tengah ini dikenal sebagai pusat budaya, di mana terdapat kota Yogyakarta dan Surakarta, terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih ada hingga saat ini. Untuk suku minoritasnya juga cukup signifikan. Contohnya saja Tionghoa, terutama yang berada di kawasan perkotaan yang pada umumnya bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa. Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, namun sebagian besar masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian mereka. Untuk kebudayaan Jawa Tengah, dalam hal ini bahasa masih menggunakan bahasa Jawa, dialek Solo Jogja yang dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Di samping itu, terdapat sejumlah dialek bahasa Jawa. Akan tetapi, secara umum terdiri dari 2 bagian, yakni Kulonan dan Timuran. Untuk bahasa Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah yang terdiri dari dialek Banyumasan dan dialek Tegal. Untuk dialek ini mempunyai pengucapan yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar. Sementara untuk bahasa Timuran dituturkan di bagian timur Jawa Tengah yang terdiri dari dialek Solo dan dialek Semarang. Sehingga di antara perbedaan kedua dialek tersebut dituturkan bahasa dengan campuran keduanya. Dan daerah yang mendapat pencampuran kedua bahasa dialek tersebut yakni daerah wilayah Pekalongan dan Kedu. Untuk agama, di Jawa juga ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persebaran kebudayaan Jawa Tengah dalam agama mayoritas pemeluk agama Islam dan mayoritas masih mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan abangan. Selain agama Islam, penduduk Jawa Tengah juga menganut agama Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, dan beberapa aliran kepercayaan lainnya. Jawa mempunyai rumah khas yang biasa disebut joglo. Bahkan, joglo ini tidak hanya dipunyai oleh Jawa Tengah saja, melainkan juga Yogyakarta dan Jawa Timur. Mempunyai 3 bagian utama di dalamnya, yaitu pendopo, peringgitan, dan juga omah dalam. Pendopo merupakan bagian utama yang digunakan untuk menerima tamu. Untuk bagian peringgitan digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang. Meskipun sekarang ini pertunjukan wayang tersebut tidak selalu di ruang peringgitan. Sedangkan bagian omah dalam merupakan ruang untuk keluarga. Kebudayaan Jawa Tengah untuk baju tradisional laki-laki disebut dengan beskap. Sebagai pelengkap di bagian kepala biasanya terdapat belangkon atau kuluk. Sementara untuk bagian bawahnya menggunakan jarik yang diikat dengan menggunakan stagen. Di bagian belakang juga akan diselipkan senjata tradisional yang bernama keris. Untuk perempuannya menggunakan kebaya, bagian bawah menggunakan jarik yang juga diikat dengan memakai stagen. Umumnya, rambut juga akan ditata dengan cara disanggul dan dihiasi dengan aksesoris beberapa peninggalan kebudayaan Jawa Tengah yang masih ada hingga saat ini. Ciri khas dan peninggalan kebudayaan Jawa Tengah. Yang pertama ada kesenian wayang. Pada bentuk aslinya yang muncul sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dan mulai berkembang di zaman Hindu Jawa, pertunjukan wayang menjadi sisa-sisa acara keagamaan orang-orang Jawa, yaitu sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme. Menurut kitab Centini yang berisi tentang asal-muasal wayang Purwa, disebutkan bahwa kesenian satu ini diciptakan oleh Raja Jayabaya dan Kerajaan Menang atau Kediri. Yang kedua ada keris. Di kalangan masyarakat Jawa dilambangkan sebagai simbol kejantanan. Bahkan terkadang ada pula karena disebabkan oleh suatu hal apabila pengantin pria berhalangan hadir dalam acara tamu pengantin, maka akan diwakilkan dengan sebilah keris.
Yang ketiga ada ukiran Jepara. Para pengukir Jepara ternyata pandai menyesuaikan diri dengan gaya ukiran baru yang tak hanya khas Jepara saja, bahkan ukiran lain tidak kalah menarik. Meskipun beragam, sebaiknya ketika tidak melupakan khas dress Jepara yang biasanya disebut dengan ukiran Jepara. Yang keempat ada kirab apem sewu. Kebudayaan Jawa Tengah yang merupakan acara ritual syukuran oleh masyarakat Kampung Sewu yang biasanya digelar pada acara bulan haji. Ritual ini diadakan guna mengenalkan Kampung Sewu sebagai sentra produksi apem pada seluruh masyarakat yang sekaligus dijadikan untuk menghargai para pembuat apem. Tak hanya itu saja, ritual ini juga sebagai ungkapan syukur terhadap Tuhan karena desa dan tempat tinggal mereka jauh dari bencana. Yang kelima ada Tidek Sinten, menjadi bagian dari kebudayaan Jawa Tengah yang masih berjalan hingga sekarang. Upacara ini diadakan untuk para bayi yang baru pertama kali belajar berjalan. Upacara ini diadakan ketika bayi berusia 7 bulan dan mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Dan secara keseluruhan upacara ini diselenggarakan supaya kelak nantinya dirinya dan mandiri di masa depan. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.